Perkakas tangan proses kerja bambu. Kerja bambu adalah proses meratakan permukaan benda kerja sehingga mencapai ukuran kerataan dan kehalusan tertentu menggunakan perkakas tangan secara manual tanpa mesin di atas meja kerja. Perkakas tangan manual atau peralatan untuk kerja bambu ini bisa kita lihat dari kiri atas itu ada penitik, kemudian di bawahnya itu gergaji, di bawahnya lagi yang berwarna abu-abu itu adalah ragum, samping kanan ragum itu ada tap dan snai, di bawahnya ini adalah berbagai macam kikir, kemudian di kanannya adalah penyiku, samping kanannya penyiku ada meja perata, di atas meja perata itu adalah pahat, kemudian samping kiri pahat itu adalah penggores dan cara menggunakan penggores. Akan kami perjelas mengenai berbagai peralatan kerja bambu atau perkakas tangan manual ini. Yang pertama adalah gergaji besi atau hacksaw. Gergaji besi ini berguna untuk memotong berbagai macam logam campuran atau alloy dan baja dengan kadar karbon rendah seperti logam lunak. Kemudian yang kedua adalah penitik. Penitik atau center punch ini ujungnya runcing dan berfungsi untuk membuat tanda titik pada benda kerja sebelum dilakukan proses pengukuran. Peralatan ketiga yaitu penggores atau scriber. Penggores ini ada 3 tipe. Yang gambar paling atas itu adalah single point pocket tipe. Yang kedua adalah single point pocket type. Yang ketiga adalah bend point strike point type. Nah, penggores ini digunakan untuk menggores atau menggambar pada benda kerja untuk selanjutnya dikerjakan oleh mesin. Dan peralatan yang keempat yaitu adalah siku atau square line. Nah, siku atau square line ini berfungsi untuk membuat garis sudut membuat garis ini kan tadi dengan penggores dan dengan bantuan siku atau square line. Kemudian fungsi selanjutnya untuk memeriksa kemiringan, kemudian kesikuan bagian suatu benda dan memeriksa kerataan sebuah permukaan benda. Peralatan perkakas tangan yang tidak kalah pentingnya yaitu ragum. Ragum atau vise ini berfungsi untuk menjepit benda kerja yang akan dikerjakan. Jadi nanti benda kerja yang digunakan itu dijepit menggunakan ragum. Kemudian di bawahnya ini adalah gambar snai atau thread die, berfungsi untuk membuat ulir luar pada benda kerja atau untuk memperbaiki ulir yang sudah rusak. Peralatan selanjutnya adalah tab atau thread tab. Tab ini berfungsi untuk membuat ulir dalam atau untuk memperbaiki mur yang ulirnya sudah rusak. Jadi kalau tadi snai itu untuk membuat ulir luar, nah kalau tab ini untuk membuat ulir dalam. Peralatan selanjutnya yaitu pahat atau pull scissor. Nah, fungsi dari pahat ini untuk memotong lempengan logam yang ringan
Dan kemudian alat selanjutnya itu adalah kikir. Nah, ini gambar di samping itu adalah berbagai macam kikir ya, yang berfungsi untuk mengurangi dimensi benda kerja dan menghaluskan permukaan benda kerja. Jadi nanti di praktik PDTM kita akan menggunakan kikir sebagai alat utama untuk mengurangi dimensi benda kerja. Peralatan lain yang tidak kalah penting adalah meja perata atau service table. Nah, meja perata ini terbuat dari besi tuang, keramik, atau batu granit. Nah, fungsinya yaitu untuk menguji kerataan permukaan sebuah benda yang sudah dikikir. Kemudian fungsi lain untuk meletakkan benda kerja serta alat-alat menggambar. Jadi meja perata ini bukan untuk tempat memukul atau sebagai landasan saat melakukan chiseling atau menandai sebuah benda kerja menggunakan penitik dan palu. Ini tidak boleh di atas meja perata karena berfungsi untuk menguji kerataan permukaan sebuah benda kerja. Proses kerja bangku atau basic skill ini salah satunya adalah proses untuk pengikiran atau kerja kikir. Nah, pengikiran ini apa sih? Nah, banyak yang mungkin bertanya-tanya ya. Nah, pengikiran ini adalah suatu proses pengikisan atau pengurangan permukaan benda kerja menggunakan kikir untuk dijadikan benda kerja ini rata dan mengkilap sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Nah, filosofi dari proses mengikir ini sebagai basic skill atau untuk membentuk sikap kerja, memadukan rasa dan keterampilan tangan di dalam mendorong, menekan, serta menarik sampai mendapatkan hasil kerja sesuai yang diinginkan. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat gambar paling atas ini adalah mengikir dengan kikir kotak ya. Kemudian di bawahnya itu adalah mengikir dengan kikir rata ya. Di bawahnya lagi ada proses mengikir dengan kikir bulat. Kemudian samping kirinya itu adalah mengikir radius ya, menggunakan kikir setengah lingkaran. Kemudian di atasnya itu ada cara mengikir menggunakan kikir segitiga. Saat melaksanakan praktik PDTM atau kerja bangku ini, nah, kita harus memperhatikan cara penempatan alat-alat perkakas ya. Jadi bisa dilihat pada gambar ya, di samping kanan ragum itu untuk tempat meletakkan perkakas tangan seperti kikir, kemudian palu, pahat, dan lain-lain. Kemudian di depan ragum itu ada tempat khusus untuk meletakkan alat ukur seperti jangka sorong, kemudian penyiku, kemudian hairline, dan alat ukur lain seperti mikrometer. Kemudian di samping kiri ragum itu untuk tempat meletakkan sikat tangan atau sikat untuk membersihkan kikir dan meja kerja. Pada saat proses praktik kerja bangku, kita harus memperhatikan cara
memasang benda kerja pada ragum ya. Yang benar itu seperti gambar yang bawah ya. Jadi benda kerja tidak boleh diletakkan di pojok mulut ragum seperti gambar yang atas itu adalah gambar yang salah, karena penempatan benda kerjanya itu di sisi mulut ragum, tidak di tengah-tengah mulut ragum. Jadi gambar yang di atas adalah yang salah, gambar yang di bawah adalah posisi pemasangan benda kerja pada ragum yang betul. Saat praktik kerja bangku atau praktik PDTM ini kita harus memperhatikan pula posisi ragum dan operator atau pekerja atau pengikir. Jadi bisa dilihat pada gambar ya, posisi memilih ragum yang benar itu adalah seperti gambar bahwa minimal menyentuh siku pekerja yang sedang berdiri ya. Jarak maksimal antara siku dan ragum ini adalah 5-8 cm. Gambar ini akan menjelaskan posisi kaki saat proses pengikiran. Apabila anak-anak mengikir menggunakan tangan kanan, maka posisi kaki tampak seperti gambar ya, bahwa kaki kiri di depan membuat sudut 30 derajat, kemudian kaki kiri di belakang membentuk sudut 75 derajat, kemudian arah pemotongan dan pandangan mata tertuju pada benda kerja yang dijepit pada ragum. Begitu pula apabila anak-anak ini ada yang kidal, maka kebalikannya, kaki kanan yang berada di depan membentuk sudut 30 derajat, kemudian kaki kiri berada di belakang membentuk sudut 75 derajat, kemudian arah pemotongan dan pandangan mata tertuju pada benda kerja yang dijepit pada ragum. Gambar ini menjelaskan cara memegang kikir yang baik ya. Jadi bisa dilihat pada gambar seperti itu, tangan kiri ya, ini gambar operator yang umum menggunakan tangan kanan saat proses pengikiran. Jadi tangan kanan memegang handle atau pegangan dari kikir ya. Tangkal pegangan kikir ini digenggam menggunakan tangan kanan, kemudian ujung kikir itu dipegang oleh tangan kiri. Pada gambar ini akan dijelaskan proses pengikiran yang baik dan benar. Kita lihat gambar paling kiri, ini operator meletakkan kikir di atas benda kerja, diletakkan di ujung kikir ya. Nah, kikir ini diletakkan di atas benda kerja ya, yang diletakkan adalah ujung kikirnya. Kemudian gambar kedua, kanannya itu operator mendorong ke depan sampai pangkal dari kikir. Kemudian gambar ketiga ini operator menarik kikir dari pangkal menuju ke ujung kikir. Kemudian gambar keempat ini operator mendorong lagi kikir sampai pangkal kikir. Nah, jadi saat anak-anak ini melaksanakan proses pengikiran, harus diingat tidak boleh hanya tangan yang digerakkan ya, seluruh tubuh digerakkan ya. Jadi tangan kanan memberikan dorongan kikir ya, kemudian tangan kiri memberikan tekanan pada kikir agar benda kerja itu terkikis. Kemudian kaki ini tetap diam dengan posisi kaki depan itu membentuk sudut 30 derajat, kaki belakang membentuk sudut 75 derajat. Kemudian tubuh atau badan memberikan dorongan pula. Jadi yang bergerak itu adalah tangan dan tubuh
operator atau anak-anak saat proses pemikiran, ya, agar tekanan kerja dan dorongan kerja kepada pikir mengikis benda kerja, sehingga benda kerja akan berkurang sesuai dengan kita.